Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan memaparkan materi yang berjudul Munasabah dalam Al-Quran. Saya Selmawati sebagai moderator dan anggota saya yaitu Abdi Amal, Akbar, Asriani, Rifkatul Mukarramah, dan Reski Awalia. Dan materi yang akan kita bahas yaitu pengertian ilmu munasabah, pendapat ulama tentang ilmu munasabah, cara mengetahui dan mencari munasabah, macam-macam munasabah, beberapa contoh munasabah dalam Al-Quran, dan urgensi memahami munasabah dan menafsirkan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdi Amal dengan NIM 90500012118. Saya akan membacakan materi tentang pengertian ilmu munasabah. Ilmu munasabah disebut juga ilmu tanasub al-ayat. Ilmu tanasub al-ayat adalah ilmu yang menerangkan persesuaian antara suatu ayat dengan ayat yang sebelumnya dan dengan ayat yang sesudahnya. Secara harfiah, kata munasabah berarti perhubungan, pertalian, pertautan, persesuaian, kecocokan, dan kepantasan. Kata al-munasabah adalah sinonim dengan kata al-muqarabah dan al-musyakalah yang masing-masing berarti berdekatan dan persamaan. Secara istilah, munasabah berarti hubungan atau keterkaitan dan keserasian antara ayat-ayat Al-Quran. Ibnu Arabi, sebagaimana dikutip oleh Imam As-Sayuti, mendefinisikan munasabah itu kepada keterkaitan ayat-ayat Al-Quran antara sebagian dan sebagian yang lain, sehingga ia terlihat sebagai suatu ungkapan yang rapih dan sistematis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifkatul Mukarramah dengan NIM 90500121111. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pendapat para ulama tentang ilmu munasabah. Pertama, tokoh yang mula-mula membicarakan tentang ilmu ini ialah Al-Imam Abu Bakar An-Naisaburi, meninggal 324 Hijriah. Selain darinya, terdapat pula Abu Ja'far bin Zubair dengan karyanya Al-Burhan fi Munasabah, Tartib Suwar Al-Quran. Burhanuddin Al-Bikai dengan karyanya Nusum Ad-Duhar fi Tanasub Al-Ayi wa As-Suwar, dan As-Sayuti dengan karyanya Tanasub Ad-Duhar fi Tanasub As-Suwar. Yang kedua, menurut Al-Bikai, munasabah adalah suatu ilmu yang mencoba mengetahui alasan-alasan di balik susunan atau urutan bagian-bagian Al-Quran, baik ayat dengan ayat atau surat dengan surat. Jadi, dalam konteks ulum Al-Quran, munasabah berarti menjelaskan kolerasi makna antar ayat atau antar surat. Baik kolerasi ini bersifat umum atau khusus, rasional atau akli, persepsi atau hais, atau imajinatif atau khayali, atau kolerasi berupa sebab akibat, illat dan maklul, perbandingan dan perlawanan. Yang ketiga, Abu Bakar An-Naisaburi wafat tahun 324 Hijriah di kota Baghdad. Apabila ada orang membacakan suatu ayat atau surat di hadapannya, beliau selalu bertanya, mengapa ayat ini diletakkan di samping ayat itu? Dan mengapa surat ini diletakkan di samping ayat itu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksudkan untuk menguji adanya munasabah pada ayat atau surat tersebut. Langkah beliau ini didukung oleh ulama-ulama tafsir lain, seperti Imam Al-Razi, Syekh Isuddin Abdul As-Salam, Syekh Abu Hayyan, dan mufassirin lain yang sependapat dengannya. Mereka menetapkan bahwa ilmu munasabah itu ada. Bahkan sebagian ulama mewajibkan setiap mufassir untuk menguasai ilmu ini.
Baiklah, itulah pemaparan dari materi saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mengetahui dan mencari munasabah, yaitu para ulama menjelaskan bahwa pengetahuan tentang munasabah bersifat ijtihad. Artinya, pengetahuan tentangnya ditetapkan berdasarkan ijtihad karena tidak ditemukan riwayat, baik dari Nabi maupun para sahabatnya. Oleh karena itu, tidak ada keharusan mencari munasabah pada setiap ayat. Alasannya ialah Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur, mengikuti berbagai kejadian dan peristiwa yang ada. Oleh karena itu, terkadang seorang mufassir menemukan keterkaitan suatu ayat dengan yang lainnya dan terkadang tidak. Ketika tidak menemukan keterkaitan itu, ia tidak diperkenankan memaksakan diri. 2. Untuk meneliti keseharusnya susunan ayat dan surat munasabah dalam Al-Quran diperlukan ketelitian dan pemikiran yang mendalam. As-Sayuti menjelaskan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menemukan munasabah, yaitu 1. Harus diperhatikan tujuan pembahasan suatu surat yang menjadi objek pencarian. 2. Memperhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat. 3. Memperhatikan uraian itu apakah ada hubungannya atau tidak. 4. Dalam mengambil kesimpulannya, hendaknya memperhatikan ungkapan bahasanya dengan benar dan tidak berlebihan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Seriani, NIM 905121113 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu macam-macam munasabah. Ditinjau dari sifatnya, munasabah terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama sahirul irtibat, yang artinya munasabah ini terjadi karena bagian Al-Quran yang satu dengan yang lain nampak jelas dan kuat disebabkan kuatnya kaitan kalimat yang satu dengan yang lain. Deretan beberapa ayat yang menerangkan sesuatu materi itu terkadang ayat yang satu berupa penguat, penafsir, penyambung, penjelas, pengecualian atau pembatas dengan ayat yang lain, sehingga semua ayat menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Sebagai contoh adalah hubungan antara ayat 1 dan 2 dari surah Al-Isra yang menjelaskan tentang diisrakannya Nabi Muhammad SAW dan diikuti oleh keterangan tentang diturunkannya Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Dari kedua ayat tersebut nampak jelas bahwa keduanya memberikan keterangan tentang diutusnya Nabi dan Rasul. Dan yang kedua, Hafiyul irtibat, yang artinya munasabah ini terjadi karena antara bagian-bagian Al-Quran tidak ada kesesuaian, sehingga tidak tampak adanya hubungan di antara keduanya. Bahkan tampak masing-masing ayat berdiri sendiri, baik karena ayat yang dihubungkan dengan ayat yang lain maupun karena yang satu bertentangan dengan yang lain. Adapun munasabah dari segi materi dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama munasabah antara ayat dalam Al-Quran, yaitu hubungan atau persesuaian antara ayat yang satu dengan yang lain. Yang kedua, munasabah antara surat. Dalam hal ini, munasabah antar surat dalam Al-Quran memiliki rahasia tersendiri. Ini berarti susunan surat dalam Al-Quran disusun dengan berbagai pertimbangan logis dan filosofis. Adapun cakupan korelasi antara surat tersebut, yaitu yang pertama, hubungan antara nama-nama surat, misalnya surah Al-Mu'minun dilanjutkan dengan surah An-Nur, lalu diteruskan dengan surah Al-Furqan. Adapun korelasi nama surat tersebut adalah orang-orang mukmin berada di bawah Kemudian selanjutnya bagian C,
hubungan antar awal surat dan akhir surat. Dalam suatu surat terdapat kolerasi antara awal surat dan akhirnya. Misalnya dalam surah Al-Qasas dimulai dengan kisah Nabi Musa dan Fir'aun serta kroninya. Sedangkan penutup surat tersebut menggambarkan pernyataan Allah agar umat Islam jangan menjadi penolong bagi orang-orang kafir sebab Allah lebih mengetahui tentang hidayah. Kemudian selanjutnya bagian D. Hubungan antara dua surat dalam soal materi dan isinya. Misalnya antara surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah, yang mana di dalam surah Al-Fatihah berisi tema global tentang akidah, muamalah, kisah, janji, dan ancaman. Sedangkan dalam surah Al-Baqarah menjadikan penjelas yang lebih rinci. Bismillah, perkenalkan nama saya Reski Awalia dengan NIM 90500121123. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai contoh munasabah dalam Al-Quran. Ada beberapa contoh munasabah dalam Al-Quran, tapi saya hanya membahas 3 pada kali ini. Yang pertama, yaitu hubungan antara surah Al-Alaq dengan Al-Qadar. Dalam surah Al-Alaq, Nabi dan umatnya diperintahkan untuk membaca atau Iqra. Ada banyak hal yang perlu dibaca, diantaranya yaitu Al-Quran. Maka wajarlah jika surah setelah surah Al-Alaq yaitu surah Al-Qadar yang menceritakan mengenai turunnya Al-Quran. Inilah keserasian susunan surah yang berada di dalam Al-Quran. Selanjutnya yang kedua yaitu hubungan antara surah Al-Baqarah dengan surah Al-Fatihah. Pada surah Al-Baqarah pada awalnya tertulis kitab Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Pada surah Al-Fatihah terdapat kalimat tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Maka ini berarti bahwa ketika mereka meminta tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, jalan lurus yang kalian maksud adalah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Baiklah, selanjutnya yang ketiga yaitu hubungan antara surah Al-Ma'un dengan surah Al-Kautsar. Ini merupakan dua hal yang berlawanan. Al-Ma'un menjelaskan mengenai sifat-sifat orang munafik, orang yang tidak mau memberi makan anak yatim dan orang miskin, meninggalkan sholat, ria atau pamer, dan tidak mau membayar zakat. Pada surah Al-Kautsar, Allah mengatakan, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu banyak sekali. Tetaplah menegakkan sholat. Sholat kamu itu hendaklah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkorbanlah. Ini merupakan lawan dari enggan membayar zakat. Itulah keserasian yang amat mengagumkan sebagai pertanda adanya hikmah dari susunan surah-surah dalam Al-Quran. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Perkenalkan, nama saya Salmawati, NIM 90500121116. Jadi, saya akan menjelaskan yaitu urgensi dan kegunaan mempelajari munasabah Al-Quran. Yang pertama yaitu dapat mengembangkan sementara anggapan orang-orang yang menganggap bahwa tema-tema Al-Quran kehilangan relevansi antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Yang kedua yaitu mengetahui persambungan atau hubungan antara bagian Al-Quran, baik antara kalimat-kalimat atau ayat-ayat maupun surah-surahnya yang satu dengan yang lain, sehingga lebih memperdalam pengetahuan dan pengenalan terhadap Al-Quran dan memperkuat keyakinan terhadap kewahyuan dan kemukjizatan. Yang ketiga yaitu dapat diketahui mutu dan tingkat bahasa Al-Quran dan konteks kalimat-kalimatnya yang satu dengan yang lainnya, serta penyesuaian ayat atau surat yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat yaitu dapat membantu dalam menafsirkan Al-Quran setelah diketahui hubungan suatu kalimat atau ayat dengan kalimat atau ayat dengan yang lainnya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari pemaparan materi dari kelompok kami
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.